Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cleo, ke-9 Cimori, ke-10 ULTJ, ke-11 Hoki, ke-12 Nasi, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.425 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya INDF didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, INDF dibuang tapi sepertinya aman INDF ya. Kecil kemungkinan kalau turun lagi dari 6.300, kalaupun turun maksimal ya 6.200 6.000 itulah ya. Jelek-jeleknya bottomnya 2024 kalau benar ISG nge-swing bawah cukup dalam, koreksinya coba 3.300, mungkin INDF ya maksimal tadi 6.000. Tapi kayaknya kecil kemungkinan kalau 6.000. Palingan 6.200 lah. Tapi itu jelek-jeleknya mungkin 6.000 aja maksimal turunannya tahun ini. Ya, untuk INDF seperti itu aja. Gimana untuk seminggu ke depan? Kalau melihat dari time frame weekly-nya cukup bagus. Ada peluang lanjut menguat karena Bapak Ibu perhatikan volume juga cukup meningkat. Akan uji lagi 6.500-nya. Peluang besar minggu depan. Seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.725, terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ICBP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP kayaknya mulai diakum di bawah nih ya. Gambaran seperti ini nih masih oke lah. Masih sideways. Kemungkinan besar, tapi akan segera tembus 12.000-nya tahun ini. Dari harga sekarang aja potensi upside-nya bisa 12% tuh. Apalagi kalau tembus ya 12.000. Jadi menarik saatnya Bapak Ibu kumpul-kumpul. Kalau yang punya atas tinggal approach down. Kalau ke 13.000 aja udah 20% tuh. Kalau disimpan 9 bulan atau 6 bulan ke depan kan ya cukup oke lah. Ya, daripada uangnya nggak bertumbuh kan, dan sahamnya juga stabil dan juga akan bagi dividen tahun ini di Juli mungkin, tapi dividennya nggak besar ya, mungkin sekitaran 2% lah, 2 sampai 3% untuk ICBP. Jadi seperti itu aja saatnya menurut saya potensi besar teknik rebound minggu depan ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji, jadi ya ada peluang rebound ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 2.640, terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya UNPR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, UNPR masih sideways. Nih gambaran saya itu. Jelek-jeleknya kalaupun jebol ya 2.400 2.500 itu kemungkinan maksimalnya, dan Bapak Ibu perhatikan UNPR nih udah turun sangat dalam. Ya, dari peaknya 2018 berapa tahun? 6 tahun ya. Udah turun 76% ya. Memang kalau lagi turun nih cerita-cerita negatif, sentimen-sentimen negatif, news-news yang kurang bagus pasti muncul terus. Ya, biar pada ya ganggu psikologis Bapak Ibu yang mungkin sudah lama hold, akhirnya cut loss. Ternyata habis cut loss dia rebound. Kan bisa seperti itu. Nanti fundamentalnya juga pasti membaik. Seperti itu. Untuk UNPR, kalau kondisi sekarang saya masih hot UNPR nih. Saya berharapnya bulan ini nih rebound ya paling nggak ke 3.000 lah. Tapi nggak rebound nih ya. Semoga sisa 2 minggu ke depan dia bisa rebound ya. Saya itu akan jual kalau dia jebol 2.600-nya dulu. Mungkin saya jual karena ya akan lama di bawah dia kalau sideways di bawah lagi. Gitu ya untuk UNPR. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih hot dan nyangkut lama, menurut saya saatnya saat ini Bapak Ibu coba tambah, tapi disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu yakin coba tambah aja ya, 2.600, 2.400, 2.500 tuh area tambah, kumpul-kumpul biar average Bapak Ibu bisa turun. Nanti kalau dia saatnya bangkit uptrend, ya udah Bapak Ibu akan menikmatinya gitu ya. Untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 835, terkoreksi 2,33%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 43 miliar. Rebalancing kayaknya nih kena ya. Kalau di box semuanya UNPR didistribusi. Kalau dilihat di box semuanya HMSP ada distribusi dari RX 939.000 lot jualannya ya, kemungkinan besar itu rebalancing, dan tutupannya di harga terendahnya di Markdown kayaknya nih untuk HMSP. Coba lihat ya. Di Markdown 20, oh enggak nyampe 20 poin. 15 poin
turunannya. Ya, ada potensi kembali rebound. Normal lagi kan Senin. Kita lihat Senin lah. Mestinya dia bertahan kembali ke atas 850. Kalau dia di atas 850 bagus tuh. MSP masih aman. Ya, seperti itu aja untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 19.500, terkoreksi 2,13%. Coba lihat dulu. Di Markdown juga kah? Oh iya, di Markdown 200 poin. Ya, 275 poin. Berarti hampir 1,5% markdownnya. Kalau dilihat asing jualan 19,6 miliar. Kalau di box mainnya GGRM didistribusi oleh AK, KZ, BKR, EKI. Ya, kelihatan nih dia jualannya rebalancing, tapi biasanya kembali rebound. Apalagi yang cuman mepet seperti ini ya, kembali rebound dia. Untuk GGRM Senin harusnya rebound ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang dapat dan beli itu ya bisa cuan bungkus tuh kalau dia ke 20.000. Lumayan 2% lebih kan, 2,5%, ya udah bungkus. Tapi ini disclaimer. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.420, menguat 2,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya Mayor ada akumulasi. Langsung saya katakannya Mayor kayaknya bagus ya. Banda detektor ada big akumulasi nih. Ada peluang minggu depan menurut saya 2.400. Dengan catatan ISG oke ya. Oke, tembus 7.400. Mayor minggu depan ke 2.500, 2.550. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Ada candle inside bar dan ya memang volume belum kuat. Tapi lanjut minggu depan untuk Mayor. MACD-nya juga bagus. Golden Cross arahnya masih ke atas. Jadi peluang besar Mayor ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 130 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya Aisyah didistribusi. Langsung saja katakannya Aisyah belum kemana-mana nih ya. Kalau menurut saya Aisyah tunggu aja dia tembus 138 lah. Kalau dia tembus baru serius naik. Kalau di bawah ya asal sabar Bapak Ibu ya boleh beli aja dulu. Belum kemana-mana nih, udah berapa minggu dia nih dari Januari, dari pertengahan awal tahun kemarin 17 Januari dia sideways udah hampir 3 bulan. Ya semoga aja lah momentumnya minggu depan tembus menarik tuh. Kalau dia tembus 138, 140, oke, seharusnya bisa serius naik. Target saya itu 150, 160 arahnya. Lihat minggu depan ya. Semoga jalan Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di 735, terkoreksi 1,34%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya Cleo ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo kalau kita lihat ya, secara garis besarnya dia masih uptrend dan masih sama gambaran saya sama video-video sebelumnya. Tahun ini akan all time high lagi, akan tembus 800 dan tapi kemungkinan besar bisa koreksi dulu. Koreksinya kira-kira kemana nih paling dalamnya? Kan gambarannya seperti ini. Kemungkinan besar ya di sekitaran 640 inilah. Kalaupun turun ke 640 itu berarti turunnya nggak nyampe 12% ya. Lumayan ya 12% pas. Nah segitulah. Nggak masalah ya bagi Bapak Ibu yang mau simpan lebih panjang ya tinggal average down gitu ya. Dan ya masih menarik. Kalau menurut saya swing low-nya maksimal 640 untuk Leo. Kecil kemungkinan ke 600 tapi ya anggap aja angka psikologisnya 600 tuh jelek-jeleknya situ lah. Tapi kemungkinan besar 640 aja. Bahkan mungkin 700 dah swing atas lagi. Ya ini dia lagi sideways. Momentumnya belum ada. Kayaknya ya belum mau ditarik lagi ya. Coba lihat besok Senin. Kalau rebound bisa kira-kira sampai ke 800. Untuk tembus kayaknya belum. Tapi peluang besar bisa tembus. Bisa uji 800-nya. Kalau rebound minggu depan untuk Leo. Ya 1-2 minggu ke depan lah targetkan. Seperti itu aja untuk Leo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di gambar 1460, terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box value-nya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Cimori kondisi seperti ini mulai lagi. Tapi kalau menurut saya sudah bagus. Dia sudah konfirmasi breakout 4.200. Ya ini tutup aja. Sekarang support sandarannya itu 4.200. Kalau dia ke 4.200 malah Bapak Ibu makan aja di bawah tuh. Dan kemungkinan besar Cimori, CMRI tembus 4.500-nya minggu depan. Targetnya mana? 4.800. Bisa 5.000. Ya kelihatannya ada big akumulasi. Coba lihat likuiditas tebal nggak? Biasanya kan tipis Cimori. Waduh masih tipis ya. Transaksi 12 miliar. Ya lumayan besar lah ya. Lumayan besar dengan kondisi seperti ini. Minggu depan arahnya ke atas.
Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa, aman. Kalaupun koreksi, malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Kalau menurut saya 4.200 akan dijaga oleh Cimory. Ya, targetnya itu 4.800, 5.000 1-2 minggu ke depan. Kalau dia break lagi 4.500-nya mulai minggu depan. Seperti itu aja untuk Cimory. Langsung saja ke selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau di box banyak ULTJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ULTJ belum dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul boleh. Ini bisa lah. Mungkin bisa. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ swing low. Minggu ini peluang besar ya. Karena volume meningkat. Pada detektor juga ada akumulasi dari LGPD. Kalau dia tembus arahnya ya 1.800 minggu ini. Peluang besar. Consumer good bisa main nih minggu ini. Kita lihat memang candlenya bear single pink, tapi volume meningkat. Ya semoga aja nggak jebol support minor 1.700 nih. Support kuatnya itu ada di 1.550. Ya kalau jebol itu out dulu lah. Kalau mau average dari bawah nggak masalah. Karena udah tahu seperti apa fundamental ULTJ, dan ULTJ tahun ini akan tembus 1.800 tembus. Semoga aja minggu depan ULTJ tembus ya. Peluang besar sih bergerak di atas 2.000 dia tahun ini. Tinggal lihat hitung-hitung fundamentalnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau meyakinkannya lebih yakin, itu coba mulai belajar baca-baca fundamental. Ya, lihat bagaimana pertumbuhannya, bagaimana proyek bisnisnya, seperti apa. Kalau EPS meningkat tiap bulan, harusnya tembus 2.000 tahun ini. Ya, kemungkinan besar. Kita lihat laporan kuartal 1, kuartal 2 nanti untuk ULTJ. Seperti itu aja untuk ULTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 172, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya Hoki diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki, waduh belum dulu lah Hoki. Hoki itu tunggu dia tembus 180 baru Bapak Ibu incar. Kalau nggak di atas 180 jangan dulu. Mending sekalian nunggu di bawah. Coba lihat view-nya lebih panjang ya. Kira-kira di mana nih dia mantul? 150-an lah. 150 ya 160 150 itulah. Kalau mau di situ mending incar. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nih bisa jadi ada pola bullish pennant ya, dan dia membentuk higher high. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini kalau ditarik dah. Ini kalau swing low, ini swing low-nya mestinya minggu depan ya, dia break 180 oke ya. Pokoknya jangan koreksi, dia tembus 180 minggu depan digas. Target terdekat 200. Kita lihat. Apalagi harga beras kayaknya bilangnya naik lagi ya. Ya mudah-mudahan ditarik lah. Incar aja. Kalau mau pakai stop loss aja. Kalau gagal bertahan di atas 170. Kalau menekat beli harga sekarang tapi sabar ya menunggu. Kalau dijebolin 170. Kalau mau pertimbangkan stop loss. Kalau mau average down ya di bawah sekalian. 150. Seperti itu. Ya. Cuman harus sabar menunggu ya. Kita nggak tahu kapan naiknya. Tapi kalau sahamnya masih oke, fundamental juga aman, ya pasti balik nanti. Cuman perlu waktu gitu ya. Kalau menurut saya lebih menarik kalau dia tembus 180 dulu minggu depan. Seperti itu. Ada untuk Hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Nasi yang ditutup di harga 72, terkoreksi 2,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di box lainnya Nasi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nasi lagi sideways ya. Ini lagi dalam pembentukan pola important and holder. Catatannya kan udah kelihatan nih. Kira-kira dia tuh mau membentuk pola important. Kalau jebol 70 ya buang aja. Di 68, 67 buang aja udah. Kalau dia tembus atau rebound aja minggu depan targetnya 80 minimal ya. Rebound nekat HK aja, tapi disclaimer ya. Supportnya 70. Kemana arahnya kira-kira ini kalau dia tembus 80-nya? Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, atau trendline downtrend. Nih kalau ditarik seperti ini. Nah ini masih downtrend ya. Kalau dia tembus 80 atau 82 itu minimal 100, potensi upset 20%, 25%. Kalau nekat beli harga sekarang ya cut loss aja jebol 70. Potensi profitnya lebih besar, tapi kalau dibawa sideways ya sabar. Kalau dia bergerak di area 72 mungkin 80 tektok sini ya sabar aja tunggu gitu ya. Ada potensi menarik lah untuk Nasi ya. Seperti itu aja untuk Nasi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang ditutup di harga 1.640 menguat 1,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya WIM. Waduh belum kemana-mana nih WIM. Lihat minggu inilah ya. Minggu ini nih, lihat minggu depan lah. Antara minggu depan tuh dia ditarik naik atau dibuang. Moga-moga ISG tembus 7.400, WIM bisa rebound. Ya, kalau dilihat di bandar detektor, big akumulasi. Bisa rebound nih, bisa rebound ya. Pokoknya kalau mau ya Bapak Ibu ya, jebol 1.600 buang aja. Targetnya kemana nih? Kalau jalan
1800, 1880 itu nih arahnya kalau jalan ya. Risknya kecil aja tuh paling 3%. Jebol 1600 buang aja, nggak usah pusing-pusing. Tuh 3,5% dengan reward 10% kayaknya nih. Nah 11% lumayan lah ya. Menarik nih kalau dia bisa rebound minggu depan untuk WIM. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.